guys, kembali lagi dengan kita di video 891 Garage. Kali ini kita akan membahas yang spesial yang belum pernah dibahas sebelumnya. Banyak yang nanyain topi tuh. Wah iya, BTW anyway, topi ini tidak dijual. Ini adalah senjata pribadi saya untuk syuting seperti ini. Jadi supaya terlihat tampan topinya. Nah, balik lagi. Kita akan membahas sebuah helm yang tidak biasa dipakai sehari-hari di jalan. Mungkin kalian kalau ke jalanan nggak pernah kali ngeliat helm ini. Meskipun brandnya kalian familiar. Kalau kita lihat nih brandnya, kalau ini tulisannya kebalik ya. Ini Arai. Arai itu adalah helm brand Jepang yang sudah sangat terkenal sekali dengan kenyamanannya, dengan bentuknya yang ciri khas membulat. Nah, langsung aja. Kali ini saya akan membahas helm bulat-bulat ini. Tipenya apa? Kita buka. Ya, ini dia. Ini adalah helm untuk balap mobil. Nah, kalau kalian lihat tuh, bentuknya ciri khasnya balap mobil nih. Membulat. Tuh, bulat banget, ya kan? Kemudian di bagian depannya manjang, guys. Ini adalah helm balap mobil. Lebih tepatnya, biasanya kalau buat pembalap-pembalap kalau mau balap mobil, jadi balap mobil di dunia itu kan ada beberapa jenisnya. Ada Formula, ada mobil NASCAR, IndyCar, go-kart mungkin, dan lain sebagainya. Nah, kali ini biasa yang familiar orang yang dipakai ini buat go-kart. Tipenya adalah SK5. Nah, di SK5 ini lumayan pengeluaran lama ya, dari Arai lumayan lama. Karena setelah SK5 itu ada namanya SK6. Nah, yang di depan kita ini adalah SK5. Seperti ini bentuknya. Ciri khasnya adalah bagian depannya moncong ke depan supaya melindungi pada saat waktu balap go-kart. Balap go-kart tuh biasanya kalau udah balapnya barbar itu kan ada yang kebalik dan lain sebagainya, atau nabrak di bagian pembalap yang lain di depan. Itu untuk melindungi, ini moncongnya dibuat lebih maju supaya dia jaraknya jauh dengan si tulang pipi atau tulang mulut. Jadi kalau ada apa-apa dia lebih kuat ngimpaknya gitu. Masih ada space, jaraknya lebih banyak. Kemudian ciri khasnya adalah visornya flat. Visor untuk balap mobil ini nggak sembarangan, nggak seperti pada saat kalian punya atau memakai helm Arai tipe untuk motor. Kalau untuk balap mobil, visornya ini tebel banget, guys. Ini kalau nanti saya kasih detailnya, ini tebel banget, tebel sekali. Ini fungsinya adalah supaya pada saat kalian balap mobil, biasanya kalau slipstreaming atau ngikutin pembalap yang di depannya, khususnya buat go-kart atau F1 yang dia open, itu biasanya kan ada kerikil-kerikil yang mental-mental, itu untuk melindungi itu. Karena kecepatannya kan bisa di atas 200 kemungkinannya. Itu kecepatan batu untuk mental ke sini tuh lebih tinggi. Itu makanya kenapa visornya helm mobil ini lebih tebal. Untuk menahan benturan benda keras. Gitu, guys. Nah, ciri-ciri selanjutnya adalah visor untuk helm mobil ini sudah dilengkapi dengan anti-fog di dalamnya. Nah, kalau kalian lihat nih, nanti ada video detailnya juga. Ini ada anti-fognya. Dia udah nempel di bagian dalamnya visor. Jadi fungsinya anti-fog ini supaya tidak mudah berembun pada saat dipakai balap cuaca hujan atau pada saat kondisi iklim yang dingin di daerah tertentu. Itu makanya disiapkan sama si Arai itu visornya dia sudah ada anti-fognya. Biasanya kalau kalian untuk balap motor kan atau helm motor kan pakai anti-fognya model gel tuh yang melikar. Itu nggak efektif untuk di mobil. Kalau di mobil pakainya yang sudah nempel di visor. Terus seperti biasa visor flat dilengkapi juga dengan tear of post kanan dan kiri. Bedanya kalau di motor tear of post-nya kan ada di tengah. Dia agak turun ke bawah. Jadi dia pengunci tear of post-nya ada turun ke bawah. Tujuannya supaya
pada saat tear off-nya dipasang, si pengait tear off-nya di bawah memudahkan si pengendara untuk melepas. Jadi pada saat dia pengen peel off, ngelepasin si tear off-nya itu lebih mudah. Karena nggak mungkin kan kecepatan tinggi, terus susah nyari gimana. Itu dimudahkan, makanya bentuknya agak turun ke bawah. Nah, berikutnya ada visor lock. Visor lock-nya di sini kalau model SK5 beda dengan model SK6. Kalau model SK5 dia masih ngikut langsung. Jadi kalau kalian tekan dia langsung lock. Terus tambahan lagi ada di sini. Ini sebetulnya membantu supaya si visor nggak gampang terbuka. Contohnya mungkin pada saat warm up lap atau muter dalam satu lap pemanasan, biasanya kan si pembalap tuh nggak mau nutup rapat dulu, dia karena mau memanasin ban, dibuka sedikit. Nah tuh dia ada membuat si visor nih nggak mudah turun gitu, dia ngelock gitu. Jadi kalau di helm motor kan biasanya kalau kalian gini kan ada jedanya, ada giginya 1, 2, 3. Nah kalau ini penggantinya itu guys. Ini pembukaannya juga hanya sedikit gitu. Nah cirinya yang selanjutnya adalah pandangan mobil ini, maksudnya helm mobil ini itu sedikit, cuman segini nih, kecil banget. Jadi fungsinya adalah memang kalau buat balap mobil kan dia fokus ke depan, nggak perlu menengok ke kanan dan ke kiri seperti kalau di motor ketika kalian cornering itu nggak perlu ngelirik ke kanan ke kiri. Jadi dia harus fokus ke depan. Kemudian selain untuk pandangan vision yang lurus ke depan, di helm mobil tuh kan nggak ada tuck in, jadi tuck in tuh merunduk ke depan, nggak perlu. Jadi dia fokus melihat depan aja. Jadi itulah kenapa si visor mobil, helm mobil itu dibuat lebih kecil. Nah, fungsi yang utama juga selanjutnya adalah mengurangi benturan. Jadi efek benturannya kan biasanya tinggi tuh kalau di helm mobil, makanya ini dipersempit gitu, nggak seperti motor. Kalau motor kan ketika crash, udah pembalapnya bisa mental kemana-mana. Tapi kalau di mobil, ketika crash, pembalapnya ngikut di mobil. Itulah kenapa helm mobil ini dibuat lebih kokoh, mengurangi resiko-resiko benturan tuh diperkokoh sama si helm mobil. Kemudian ventilasinya cukup sedikit sekali di bagian depan ini, 1, 2, terus di bagian atas ini juga ada tambahan, kemudian airflow belakang. Udah, nggak ada lagi, ini kosong, nggak ada knalpotnya. Kalau bahasa anak-anak motor, knalpot nggak ada, kosong. Gitu, karena buat balap mobil tidak perlu terlalu aerodinamis di helmnya, hanya mobilnya aja yang aerodinamis gitu guys. Nah mungkin kalau nanti kalian pernah lihat di F1 biasanya ada spoiler tambahan di belakang kecil, itu menambah aerodinamis yang sudah dibentuk dari sayap mobil di depan. Jadi ngikutin, biasanya kalau kalian pernah lihat mobil itu di tunnel kan, dimasukin di dalam tunnel, itu airflow udaranya diukur berapa sih tingkat nabraknya si udara dengan si mobil dan kepala pengendara. Itu makanya kenapa biasanya di helm mobil ditambahin spoiler supaya memperlancar aliran udara tersebut. Nah di depan kita ini kan tipenya SK5 bukan SK6. Kalau SK6 dia lebih baru daripada SK5. Bedanya nanti mungkin bisa kalian lihat di layar monitor. Kalau SK5 dia fan belakangnya kan nyatu begini. Kalau SK6 dia pisah ada 2 gitu. Nah di depan kita ini tipenya SK5. Tipe SK5 atau tipe SK di helm Arai, kebetulan untuk helm mobil itu innernya masih lembut guys. Innernya lembut. Inner paddingnya ini seperti innernya helm motor pada umumnya. Tuh, warnanya biru, jadi masih halus lah. Di helm mobil itu ada tipe GP. Bedanya adalah kalau tipe GP, kalau SK kan tadi innernya halus. Nah di model GP dia innernya kasar. Itu memungkinkan supaya pada saat kalian pakai, sebetulnya kalau yang inner kasar dia lebih nyatu dengan
si kepala, tapi harus pakai balaklava untuk safety. Kenapa harus pakai balaklava di mobil? Karena resiko terbakarnya si mobil itu juga ada atau cukup besar. Makanya untuk melindungi kulit daripada api atau kebakaran api itu disarankan atau diwajibkan menggunakan balaklava. Beda dengan motor. Gitu guys. Nah, di tipe ini kalau kalian lihat ini adalah helm lama ya, helm bekas. Jadi motifnya juga udah di custom seperti motif pembalap F1 pada umumnya. Terus kemudian kalau kita lihat di sini kan ada tahun pembuatannya. Biasanya kalau kita ngelihatnya di Snell. Nih, sertifikasi Snellnya itu biasanya ada tahunnya. Kalau kita lihat di sini Snellnya adalah 2006. Jadi ini helm dikeluarkan pada tahun 2006. Gitu, cukup lama sekali sih. Kemudian di SK5 ini bagian chin strapnya ini tidak bisa dilepaskan. Memang rata-rata helm Array di tahun-tahun seperti itu, contohnya seperti Array RR4, RR3 dan ke bawah itu bagian si cover chain strapnya itu tidak bisa dilepas atau dijahit dengan si talinya atau dengan chain strapnya. Nah, paddingnya modelnya juga sama, masih ada neck roll seperti ini. Ya seperti kalau dilihat seperti RR4 pada umumnya lah. Kalau kalian pernah tahu RR4 itu seperti ini innernya, paddingnya seperti ini. Mirip-mirip gitu guys. So, jadi itulah pembahasan kita atau review dengan helm mobil tipe SK5 ini. Di video berikutnya, kita akan mengkomparasi helm mobil dengan helm motor. Jadi ditunggu aja. Jangan lupa pantengin, jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya di Lawan 91 Garage. Bye-bye. Ini kali ya, keren.